Saya ucapkan selamat malam kepada Bante Sugito dan Samanera, juga para Romo, Ramani, para umat Buddha dari seluruh wihara, 22 wihara di Kota Madya dan Kabupaten Blitar yang sangat bergembira pada kesempatan ini karena bertepatan dengan ulang tahun 30 tahun Wihara Samaggi Jaya. Kalau dihitung 30 tahun ini dari sejak peresmian ya Purna Pugar tahun 91, 30 tahun Wihara Samaggi Jaya telah selesai dibangun. Kita bisa berkumpul bersama-sama dan sebagaimana yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, bahwa ini adalah kesempatan pertama kita melakukan kebaktian bersama, ya, kebaktian bersama 22 wihara yang nanti secara bergilir setiap minggu sekali kita adakan dengan penceramah juga yang berbeda-beda, tapi ini juga menjadi satu hikmah atas terjadinya pandemi ini. Pandemi memang tidak kita inginkan karena membuat kita menjadi serba terbatas. Kita mau pergi kemana-mana menjadi terbatas, kita mau berkumpul bersama menjadi terbatas, kita mau kebaktian di wihara menjadi terbatas. Tetapi dengan kita berusaha menyesuaikan diri, maka pandemi ini juga memiliki hikmah. Saya pernah sampaikan kepada Bante Sugito suatu ketika kita berbincang-bincang bersama, saya menyampaikan kepada beliau bahwa di luar pandemi, kita kadang pergi hanya bisa ke satu wihara untuk berceramah. Mungkin kita ke wihara Samaggi Jaya untuk berceramah, tapi hasilnya orang-orang atau para umat simpatisan di wihara-wihara lain tidak bisa. Itu baru di Kabupaten Blitar. Belum lagi yang di kota-kota lain, belum lagi yang di luar negeri, tidak bisa mengikuti karena kita kegiatannya hanya di Samaggi Jaya. Kemudian satu ketika kita mengadakan acara kebaktian di Buddha Sasana Jaya di Boro, tempat Bante Sugito. Maka yang bisa berkumpul hanya umat-umat di sekitar Buddha Sasana Jaya. Tetapi umat di wihara lain di Kabupaten Blitar, di Kota Madya tidak bisa mengikuti, kecuali dia hadir. Kemudian, apalagi di kota lain, apalagi di negara lain, sangat sulit. Tapi dengan adanya pandemi, malah muncul satu gagasan yang luar biasa, yang kita mulai pada kesempatan hari ini, 9 September 1991, itu waktu peresmian Wihara Samaggi Jaya yang sekarang sudah berjalan 30 tahun, sehingga sekarang 9 September 2021. Kita 30 tahun berjalan dan ini baru muncul ide karena pandemi, yaitu bagaimana ya kalau kita melakukan pembinaan bersama, ya, karena biku di Kota Madya dan Kabupaten Blitar ini kan sangat terbatas ya, ada Bante Sugito, Samanera, dan hanya saya. Kemudian umat yang dibina sangat banyak. Wihara yang ada 22 wihara. Sehingga ini betul-betul agak membatasi kegiatan kita. Tapi dengan adanya pandemi, malah kita bisa kebaktian bersama dan mulai hari ini nanti setiap minggu sekali, kita berceramahnya sekali, tapi 22 wihara bisa ngikuti. Bahkan nanti kalau diumumkan secara rutin, maka bukan hanya 22 wihara saja. Berbagai umat dan kesimpatisan dari tempat-tempat yang berbeda, di luar kota Blitar, di luar Kabupaten Blitar, di luar Provinsi Jawa Timur, di luar Pulau Jawa, di luar Indonesia, semuanya bisa ngikuti dan nanti kita bisa bersama-sama belajar Dhamma, berdiskusi Dhamma, dan lain sebagainya. Hal yang pertama dalam ulang tahun Wihara Samaggi Jaya ini tentu kita harus memahami bahwa Wihara Samaggi Jaya sebetulnya
adalah perubahan dari Wihara Meta Karuna yang dulu sebelumnya adalah digunakan umat-umat di Kota Madya Blitar, sangat terbatas, kemudian kita menerima, Sangga Theravada Indonesia menerima dana tanah, sebidang tanah dari Bapak Suroto, sekarang sudah mendiang, yang sebidang tanah ini menjadi Dhammasala Wihara Samaggi Jaya. Kalau tadi dikatakan dipilih angka 9, bulan 9, kemudian peletakan batu pertama tahun 1990, pada jam 9 pagi, lebih 9 menit 9 detik, kita melakukan peletakan batu pertama, kemudian diresmikan pada tanggal 9 September 9 bulan 9 tahun 1991. Jadi 1 tahun kemudian jam 9 lebih 9 menit 9 detik ada pengguntingan pita dengan Dhammasala berukuran panjang 9 meter, lebar 9 meter, dan tinggi juga 9 meter. Nah, ini pada tahun ini peresmiannya atau pada saat mulai peresmian Purna Bukar 30 tahun. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tentu Wihara Samaggi Jaya yang berada di Kota Madya Blitar bukan hanya milik umat Kota Madya saja, tetapi menjadi milik kita bersama, baik dari Kabupaten Blitar, Kota Madya Blitar, bahkan dari seluruh dunia. Dari manapun juga Anda bisa hadir dan bisa membaca parita bersama dan lain sebagainya. Nah, dalam 30 tahun usia Wihara Samaggi Jaya, memang tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, sudah banyak hal yang bisa dikerjakan, banyak hal yang bisa memberikan manfaat, walaupun tentu masih banyak lagi yang belum bisa dikerjakan, masih tersisa banyak juga yang belum bisa dimanfaatkan. Terutama apalagi dalam masa pandemi ini, karena itu sekarang kita bikin acara, kita membuat acara kebaktian bersama ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Dan kalau tadi dikatakan oleh pembawa acara bahwa kita sudah mempunyai channel YouTube untuk bersama-sama belajar Dhamma, kemudian juga media-media sosial kita untuk belajar Dhamma, ini sangat luar biasa, sangat baik untuk membantu pembinaan para umat maupun simpatisan Buddhis, baik di Blitar maupun sekarang di luar Blitar pun kita bisa bantu membina sehingga semuanya dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan. Daripada kita harus melihat media-media sosial yang kadang isinya berisi berita-berita yang mungkin tidak benar, berita-berita yang mungkin yang menakutkan, berita-berita yang mungkin malah membuat kita stres, hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan adanya media-media sosial yang tadi sudah disebutkan, tentu akan memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, memang kita belum bisa berkerumun, karena kita belum bisa berkumpul bersama-sama di wihara. Tapi sekarang kita juga hendaknya tidak berhenti merenungkan ajaran Sang Buddha. Apa guys manfaat belajar Dharma ini? Tadi sudah pembawa acara sampaikan, manfaatnya bisa lebih memahami, bisa lebih mendorong kita praktek Dhamma, dan lain sebagainya. Kita sekarang merenungkannya begini, saudara. Seandainya kita berbicara Samaggi Jaya saja dulu ya, tapi walaupun ini Anda nanti di wihara masing-masing, bahkan Anda sebagai seorang umat Buddha, Anda lalu merenungkan. Saya sebelum kenal agama Buddha, dengan saya yang sekarang, sudahkah ada perbedaan di dalam berperilaku, di dalam cara berbicara, maupun di dalam cara berpikir? Sudahkah saya ada perbedaan? Perbedaan yang saya maksudkan di sini, apakah saya sudah menjadi lebih baik? Loh, tapi saya dulu kan memang umat Buddha dari kecil.
Saya kan bukan orang yang baru belajar agama Buddha. Baik, kalau memang kita belajar agama Buddha dari kecil karena orang tua kita sudah Buddhis. Lalu kita bandingkan, sejak saya kecil sampai hari ini, sudahkah saya menjadi lebih baik di dalam perilaku saya, di dalam cara berbicara saya, di dalam cara berpikir saya? Kalau saya bisa menjadi lebih baik, maka berarti saya belajar dharmanya ini sudah tepat, sudah sesuai. Karena memang dharma belajar adalah untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk memperbaiki perilaku kita. Tapi kalau setelah saya belajar sekian lama, kok ya masih sama-sama aja ya? Dulu saya rasanya ya emosional, sekarang ya masih emosional. Saya dulu pembenci, sekarang ya masih tetap pembenci. Oh, kalau seperti ini, berarti sama ini. Sekian lama saya belajar Dharma, saya belum mendapatkan manfaat. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya minimal, saya sudah belajar Dharma walaupun tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa. Saya masih bisa ada kesempatan saya belajar lagi supaya saya di masa depan menjadi lebih baik. Karena ajaran Dharma adalah digunakan supaya saya bisa meningkat kualitas diri saya, bukan hanya sama. Nah, yang repot adalah kalau saya jadi tambah jelek. Saya dulu kenal Dharma itu, sebelum kenal Dharma, saya itu orangnya pemaaf. Saya itu mudah memaafkan mereka yang punya kesalahan dengan saya. Tapi setelah saya kenal Dharma, saya malah jadi pembenci. Saya malah tidak bisa memaafkan orang. Wah, ini agak agak salah pembinaan ini. Ini mungkin terlalu banyak baca-baca berita-berita negatif di media sosial nih. Atau mungkin kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak tepat nih. Karena di dalam Dhamma disampaikan, kalau saya membungkus kayu cendana atau dupa, saya membungkus dengan kertas, maka tidak lama kertas saya jadi baunya harum. Sebaliknya kalau saya membungkus dengan daun, daging yang busuk, maka langsung daging yang busuk ini mencemari daun yang tadi dulunya bersih, dan daun tadi jadinya bau. Nah, kemana kita bergaul, ke situ kita ketularan. Saya belajar Dharma. Dulu saya orangnya pemaaf, setelah belajar Dharma, saya jadi pembenci, saya jadi pendendam. Wah, saya salah pergaulan ini. Saya dari daging busuk, saya bungkus dengan daun, saya ikut busuk juga. Wow, mungkin saya di wihara, dengarnya gosip-gosip, dengarnya hal yang negatif. Wow, ini sekarang saya harus membatasi kuping saya. Saya harus membatasi ucapan saya harus membatasi yang saya lihat. Supaya ketika saya berkumpul dengan mereka, batin saya tetap seimbang. Seperti yang dikatakan di dalam Dhamma, tangan kalau tidak luka, pegang racun juga tidak masalah. Karena saya berusaha menutup hal-hal negatif itu supaya tidak masuk ke diri saya, maka saya berusaha untuk menjadi lebih baik dan saya bisa memanfaatkan Dharma ini untuk meningkatkan kualitas diri saya, supaya saya masih bisa dengan sisa waktu hidup saya yang sebentar ini, saya masih bisa memperbaiki kualitas diri saya. Nah, jadi hal yang pertama kita perlu lakukan adalah membandingkan hidup saya beberapa tahun yang lalu dengan saya yang sekarang. Setelah saya jalankan Dharma, apakah saya menjadi lebih baik? Kalau lebih baik, berarti Dharma bermanfaat untuk Anda. Kalau sama, berarti Dharma masih perlu Anda praktekkan lagi supaya memberikan manfaat yang lebih baik kepada Anda. Tapi kalau Dharma membuat Anda menjadi lebih jelek, maka sekarang masih ada kesempatan kita perbaiki untuk kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, setelah kita belajar Dhamma sekian lama, kita hendaknya juga menyadari
Apakah kita ini seperti di dalam Dhamma dikatakan seperti lidah ya? Jadi kalau begitu merasakan sayur, lidah itu kan, sayurnya enak, sayurnya pedas. Begitu nempel di lidah saja, langsung kita bisa merasakan enaknya sayur, atau pedasnya sayur, atau asinnya sayur, atau tawarnya sayur. Atau kita seperti sendok. Kalau di dalam Dhamma juga ada itu. Kita seperti sendok yang direndam sayur 2 minggu aja, sendoknya tidak merasakan apa-apa. Kita kumpul dengan Dharma sekian lama, tidak memetik manfaat apa-apa. Oh, sendok ya kita ini. Duh, makanya kumpul sekian lama nggak ngerti-ngerti Dhamma. Atau kita seperti lidah, begitu kena Dharma sebentar aja dapat manfaat yang hebat. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lalu merenungkan, apakah manfaat yang kita sudah dapatkan di dalam Dharma? Ada beberapa manfaat yang ditunjukkan di dalam Dharma kalau kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha ini demikian banyak, demikian bervariasi. Murid Sang Buddha mulai dari para biku, murid Sang Buddha juga ada dari para pedagang, murid Sang Buddha juga ada dari para raja dan lain sebagainya, para pertapa lain dan lain sebagainya, sangat banyak bervariasi sehingga ajaran Sang Buddha ini demikian luar biasa dan banyak sekali. Bagi Anda yang berumah tangga, bagi semua perumah tangga, ajaran Sang Buddha tidak kurang-kurang untuk belajar Dharma sebagai perumah tangga. Ya, ada Sigalowada Sutta dan lain sebagainya. Nah, salah satu manfaatnya kalau Anda sebagai perumah tangga adalah Anda memahami cara bermata pencaharian yang benar. Jadi, sekarang saya setelah jadi umat Buddha, saya sekarang mengerti apa yang saya boleh lakukan, saya boleh kerjakan sebagai mata pencaharian saya. Misalnya, saya akan bekerja yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran kemoralan. Saya bekerja dengan tidak membunuh makhluk lain. Saya bekerja dengan tidak merugikan karena mencuri milik orang lain. Saya bekerja yang tidak berhubungan dengan atau mengkondisikan adanya perzinahan. Saya bekerja dengan menghindari kebohongan. Dan saya juga bekerja yang tidak lagi mengkondisikan orang mabuk-mabukan. Jadi sekarang saya mengerti yang saya kerjakan. Jadi saya memperoleh penghasilan, saya memperoleh nafkah untuk hidup keluarga saya, itu dengan kondisi yang bersih. Tidak melakukan pelanggaran kemoralan. Nah, ini adalah salah satu manfaat, yaitu saya bisa bekerja dengan pedoman yang jelas, sebagaimana yang disampaikan di dalam Dhamma. Minimal tidak melanggar 5 sila. Kemudian, saya di dalam Dharma juga sudah diajarkan bagaimana selain saya bekerja dengan tidak melanggar sila, saya juga punya pedoman mempergunakan hasil pekerjaan saya supaya saya tidak bisa disebut boros, tapi saya juga tidak disebut pelit atau kikir. Nah, bagaimana ini? Nah, di dalam Dhamma sudah dijelaskan, yaitu bahwa kalau saya punya penghasilan, katakanlah penghasilan saya ini 100%, maka saya boleh menggunakan penghasilan saya untuk hidup, untuk makan, untuk minum, untuk bayar listrik, untuk bayar pulsa, dan lain sebagainya. Katakanlah ini 25%. Dari 100% itu untuk hidup 25%. Kemudian 50%
saya gunakan untuk menambah modal, untuk memutar dalam pekerjaan saya, supaya pekerjaan saya semakin lama menjadi semakin besar, semakin maju. Sehingga penghasilan saya yang tadi 100% itu nilainya X, kalau bisa nanti dengan penambahan modal 100% itu bisa menjadi 2X, 3X, 10X, dan seterusnya. Ya, kemudian selain 25% untuk hidup, 50% ini untuk penambahan modal, maka 25% sisanya di dalam Dhamma disampaikan adalah untuk dijadikan cadangan. Supaya kalau mungkin kita sakit, atau mungkin ada pandemi seperti ini, atau mungkin ada usaha kita yang kurang maju, maka 25% ini bisa menjadi cadangan untuk kita tetap hidup. Dan dari 25% ini pula, kalau kita mau berdana, kita mau berbuat baik, ya, ini diambil dari yang 25%. Ini cara pembagiannya seperti itu, sehingga nanti kita tidak bisa mengatakan, oh si A boros, si B pelit. Kita lihat perbandingannya tadi. Apakah 25% untuk dia hidup, 50% untuk menambah modal, dan 25% disimpan atau berbuat baik. Nah, ini nanti yang kita bisa jadikan ukuran dia boros atau kikir. Jadi dengan kita belajar Dhamma, maka tadi yang pertama, kita tahu hal-hal yang kita mau kerjakan sebagai menambah nafkah atau mencari nafkah kita. Yang kedua adalah kita bisa mengerti cara menggunakan keuntungan kita, keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengerti cara memilih teman. Teman ini penting sekali. Dan di dalam Dhamma berkali-kali sudah dijelaskan. Misalnya, jangan berkumpul dengan orang tidak bijaksana. Itu berkah utama. Berkumpullah dengan orang yang bijaksana. Itu berkah utama. Karena tempat kita berkumpul itu mempengaruhi pola pikir kita. Daging busuk dibungkus daun, menjadi busuk daunnya, tercemar daunnya. Dupa wangi dibungkus kertas, kertasnya ikut wangi, tercemar tapi secara positif. Jadi kita mulai mencari teman, tapi sekarang dikatakan teman yang tidak bijaksana ini gimana ya? Kok kita lalu perlu hindari? Teman yang tidak bijaksana adalah teman yang mendorong kita menambah ketamaan, menambah kebencian, menambah kegelapan batin. Sedangkan teman yang bijaksana adalah teman yang mendorong kita untuk berlatih mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin, sebagaimana yang disarankan di dalam Dharma. Jadi, kalau kita berkumpul dengan orang, atau kita membuka media sosial, kemudian ada kata-kata, kita tidak perlu ke wihara, kita tidak perlu melaksanakan Dharma, yang penting hidup ini happy-happy, puaskan kesenangan indriamu. Wah, ini isinya kok kebencian dan ketamaan. Langsung kita edit, langsung kita stop, langsung kita tutup. Oi, saya nggak mau dengarkan ini. Karena ini berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Saya nggak mau. Sebaliknya nanti ada media sosial yang mengajarkan, ayo kita kebaktian bersama ini. 22 wihara di Kota Madya dan Kabupaten Blitar, ayo kita kebaktian bersama. Wah, ini hal yang positif banget. Kita berkumpul tapi dalam bentuk virtual, dalam bentuk dunia maya, karena kita kan memang belum boleh berkerumun karena masih PPKM sekarang, masih ada pembatasan ya, karena pandemi masih belum selesai. Tapi sekarang dengan kita bisa bertemu secara online begini, dan kita bisa membahas Dharma, ini sangat bermanfaat. Wah, kalau begitu, ini bisa untuk mengurangi ketamaan,
mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Wah, ini saya akan ikuti. Nanti saya akan cari dari sumber-sumber dharma ya, ataupun dari sumber-sumber media sosial di Blitar dan sekitarnya ini, kapan lagi ya ada pertemuan lagi 22 wihara ini, kapan lagi ya, kapan lagi ya. Bahkan nanti kalau pertemuan 22 wihara ini bisa menjadi kebiasaan rutin seminggu sekali, nanti akan ada wihara-wihara dari kota lain juga akan bergabung. Dan di sini nanti kita bisa menjadi banyak teman, teman yang positif, teman dari wihara-wihara yang kita nanti bisa selesai pandemi ini, kalau mungkin dari Blitar, ayo kita mau berkunjung ke kota lain, ke pulau yang lain, akan mudah karena kita sudah saling kenal, walaupun masih dalam dunia online, dunia media sosial, daring begini, dalam jaringan begini. Tapi nanti akan bisa ditindaklanjuti ketika pandemi selesai. Nah, ini adalah manfaatnya kita berteman. Jadi di wihara pun sebetulnya menjadi kesempatan kita berteman dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, jadi yang pertama tadi, kita di wihara mendapat manfaat karena kita mengerti, kita mendapat tuntunan, punya mata pencaharian yang benar. Yang kedua, kita di wihara mendapat tuntunan bagaimana kita menggunakan hasil dari mata pencarian yang benar tadi untuk kita manfaatkan tanpa merugikan diri sendiri, tapi memberikan manfaat untuk banyak orang. Yang ketiga, di wihara kita juga bisa memilih teman, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana, karena kita punya kesempatan untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, kemudian juga nanti di wihara ini adalah kesempatan kita untuk melatih, mengembangkan kesadaran setiap saat. Ya, makanya kalau di wihara dulu biasanya ada, ayo kita puja bakti, baca parita, dan meditasi bersama. Nah, waktu meditasi katakanlah 15 menit rata-rata kalau di kebaktian, jangan malah ngomong, duh kebaktiannya kok meditasinya lama. Kalau mimpin meditasi itu yang cepat saja, ya jangan, waduh meditasi lama begini ini kita ngantuk. Lebih baik meditasi mulai, belum nutup mata, selesai. Itu lebih gampang. Jangan 15 menit, kesuwen, terlalu lama. Oh, ini justru meditasi ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kita sebagai seorang umat Buddha. Karena kita kemudian berusaha mengenal pikiran kita sendiri. Kita sudah terbiasa mengenal orang lain. Kita terbiasa mengenal lingkungan. Kita terbiasa mengenal sekitar kita. Tapi kita kadang tidak terbiasa mengenal diri kita sendiri. Nah, pada saat meditasi, kita belajar mengenal diri sendiri. Oh, ini pikiranku yang baik. Oh, ini pikiranku yang negatif. Kalau aku punya pikiran yang baik, kemudian aku sadari dan nanti akan satu ketika aku tidak lanjuti. Kalau ini adalah pikiran negatif, maka aku sadari dan lain ketika tidak aku kondisikan untuk muncul lagi. Jadi kita kemudian belajar memahami pikiran kita ini. No, sampai sekarang kan kita pandemi, tidak bisa latihan meditasi. Oh iya, di wihara kita tidak bisa latihan meditasi. Tapi kita bisa latihan meditasi di rumah. Bahkan mungkin dalam pertemuan nanti, pertemuan kita seminggu sekali secara media Zoom ini, daring dalam jaringan, kita juga bisa satu ketika belajar meditasi bersama. Atau mungkin kita mendiskusikan pengalaman meditasi kita yang kita sudah latih seminggu, kemudian pada saat pertemuan ini kita mendiskusikan. Jadi media ini, media Zoom ataupun media dalam jaringan ini sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya Anda mendengar ceramah saja, tetapi Anda juga bisa berdiskusi dharma. Ya, jadi nanti Anda bisa tanya dan lain sebagainya. Kalau saya mau tanya nih, gimana ya saya meditasi kok
pengalamannya saya begini. Nah, ini kesempatan Anda bisa belajar. Kemudian saya ini kok dalam rumah tangga saya kok sulit ya saya memaafkan pasangan hidup saya kalau saya jengkel. Nah, ini kesempatan kita nanti bisa belajar bersama di sini. Sehingga nanti hasilnya benar-benar media ini bisa menggantikan kita belajar yang lebih positif, kita punya pegangan hidup untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi, media Zoom ini juga bisa untuk kita gunakan latihan meditasi bersama. Nah, saudara-saudara, jadi minimal ada 4 keuntungan kita belajar Dharma. Apakah Anda sudah mendapatkan manfaat dari 4 ini? Apakah baru salah satu, atau salah 2, atau keempat-empatnya Anda sudah dapatkan? Yaitu punya pedoman yang jelas tentang apa yang harus kita kerjakan untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua adalah punya pedoman yang jelas untuk menggunakan penghasilan yang kita miliki. Yang ketiga, punya pedoman yang jelas untuk memilih teman yang bermanfaat untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan di dalam Dharma adalah keuntungan yang terbesar bisa mengurangi kekotoran batin kita, yaitu kita mengembangkan kesadaran setiap saat, sadar sedang bekerja, sadar sedang berbicara, sadar sedang berpikir, sehingga ketamaan, kebencian, kegelapan batin bisa kita kurangi secara bertahap, bahkan mungkin bisa kita lenyapkan, dan akhirnya kita bisa menjadikan kelahiran ini sebagai kelahiran yang terakhir. Dan ini semua keempat manfaat ini bisa kita dapatkan dengan pertemuan rutin nanti mulai sekarang pada saat ulang tahun Wihara Samakijaya ini sebagai gebyar pertama, sebagai langkah awal, tapi nanti selanjutnya kita bisa teruskan, bahkan sampai di luar pandemi pun, setelah pandemi selesai, sebaiknya pertemuan ini akan tetap bisa kita manfaatkan, pertemuan dalam jaringan, karena dengan pertemuan ini bukan hanya kita bisa tatap muka, tapi juga pertemuan ini bisa diikuti oleh banyak orang dan terdokumentasi. Sehingga nanti kalau seandainya orang dalam kesempatan pertemuan itu belum bisa ikut, di lain kesempatan dia bisa buka dokumentasinya dan dia bisa ikuti, dia bisa belajar, dan dia bisa menyusul pengetahuannya untuk mendapatkan manfaatnya lagi. Nah, saudara-saudara, inilah sesungguhnya menjadi satu kemajuan kita, khususnya yang di Kota Madya dan Kabupaten Blitar, karena kita menjadikan kesempatan ulang tahun Samakijaya ini sebagai satu titik awal. Ya, kebetulan saja nih, pas ulang tahun Samakijaya, bukan berarti mengutamakan Samakijaya itu tidak, tapi hanya kebetulan bulan ini ulang tahun Samakijaya kita jadikan titik awal, titik tolak untuk kita mengubah cara kita bergaul, daripada kita berkerumun di wihara, kita mengubah cara bergaul kita untuk secara dalam jaringan, dan kita menyemangati diri kita masing-masing untuk menjadikan media ini sebagai tempat belajar Dharma, tempat untuk mendapatkan semangat menjalankan Dharma di kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya ketamaan, kebencian, kegelapan batin bisa kita kurangi sedikit demi sedikit, bahkan mungkin kita lenyapkan sama sekali di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini bisa menjadi kehidupan yang terakhir, sehingga kita tidak terlahirkan kembali. Semoga dengan 30 tahun usia Wihara Samakijaya akan semakin banyak manfaat yang bisa diberikan, semakin banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan, dan semoga dengan Anda melaksanakan Buddha Dharma di kehidupan sehari-hari, semakin banyak pula kesempatan Anda memperoleh kebahagiaan, dan semakin banyak pula Anda membahagiakan orang-orang di sekitar Anda, pasangan hidup Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, masyarakat Anda, bahkan semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga
Anda semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Saya silahkan kepada peserta Zoom untuk menunjukkan jari seperti ini, membuka videonya. Ya, Mas Adi Titi dari Tulungagung, silahkan Mas. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Pada semuanya dan pada Yang Mulia Bante, tamu Mahathira. Saya Adi dari Tulungagung, mau bertanya tentang alokasi waktu yang ideal. Seberapa banyak untuk kegiatan sosial dan wihara. Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk alokasi dana ya, ada yang 50% untuk modal, 25% untuk kehidupan sehari-hari, dan 25% untuk kegiatan sosial. Kalau ini alokasi waktu itu idealnya seberapa ya? Karena banyak umat-umat Buddhis sendiri yang pakai alasan sibuk yang tidak ada waktu ya, kalau misalnya ada acara-acara kegiatan sosial atau undangan-undangan dari wihara begitu. Itu yang mungkin saya tanyakan, Bante. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, Saudara Adi Titi, ya luar biasa. Sekarang kita bisa tahu bahwa ternyata kita bukan hanya 22 wihara di Kota Madya dan Kabupaten Blitar saja pesertanya, tetapi juga ternyata dari Tulungagung, ya mungkin nanti dari Ngunut dan lain sebagainya, ya kita nanti bisa lihat lagi nanti lebih banyak lagi dengan pertanyaan dengan penanya-penanyanya. Nah, pertanyaan tadi sangat bagus. Bagaimana ya kita membagi waktu antara spiritual dan keduniawian ini? Bagaimana ini? Saudara-saudara, tentu kita punya kebijaksanaan masing-masing. Anda yang kebetulan tidak terlalu sibuk, mungkin Anda bisa gunakan waktu spiritualnya lebih banyak. Tapi Anda yang kebetulan sibuk, maka spiritualnya Anda ya secukupnya saja. Bagaimana sekarang yang secukupnya? Sangat baik kalau kita membiasakan untuk membaca parita dan bermeditasi pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur. Ini minimal sangat baik sekali ya. Jadi pagi bangun tidur kita membaca parita katakanlah 15 menit, kemudian meditasi 15 menit, setengah jam pagi. Kemudian malam membaca parita lagi 15 menit, meditasi 15 menit. Sesibuk apapun juga, cobalah setengah jam pagi dan setengah jam malam itu. Kadang-kadang orang mengatakan, waduh aku sibuk gini, dibiasakan. Karena dengan kita rutin dan biasa, pokoknya pagi bangun tidur, kita misalnya mau sibuk jam berapa nih? Jam 7 pagi, oke, saya setengah jam sebelum jam 7 saya bangun dulu. Jadi setengah 7 saya bangun, kemudian saya baca parita, saya meditasi, kemudian nanti jam 7 baru ada kesibukan. Nah sekarang saya mau tidur jam berapa nih? Jam 10 malam. Oke, kalau gitu saya tidurnya sekarang saya malamkan sedikit setengah jam, setengah 11. Jadi setelah mau tidur, saya membaca parita dulu seperempat jam, kemudian meditasi seperempat jam. Itu minim saja. Nah nanti dalam kegiatan sehari-hari, kalau saya ada waktu, yang tadi Saudara Adi Titi ngomong, wah orangnya sibuk nih, diajak ke wihara nggak mau misalnya, atau tidak bisa diajak kegiatan-kegiatan sosial, ya sudah, tapi minimal dia pagi bangun tidur, malam mau tidur, sudah ada yang dia kerjakan secara spiritual. Nah, kalau nanti ada hari-hari tertentu dia kebetulan tidak sibuk, baru diajak kegiatan sosial, baksos, dan lain sebagainya, dia bisa ikut. Ya, ini makanya butuh kebijaksanaan, tapi minimal pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kalau Anda waktunya panjang, karena kesibukannya tidak banyak, baca paritanya mau lebih panjang, boleh setengah jam. Kemudian meditasinya juga mau lebih panjang, setengah jam, boleh. Jadi 1 jam pagi, 1 jam malam. Atau baca paritanya tetap 15 menit, meditasinya 45 menit. Silahkan, itu tidak masalah selama Anda tidak terganggu dengan kegiatan sehari-harinya. Ini butuh kebijaksanaan. Tiap rumah tangga, tiap orang berbeda. Begitu, Saudara Adi Titi, mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan.
Ya, baik. Terima kasih untuk Adi Titi yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan yang diberikan jawaban oleh Yang Mulia tadi benar-benar bisa menjawab dari pertanyaan Anda. Dan baik, saya lanjutkan untuk yang di chat ya. Tadi saya sempat baca, Bante, yang di chat itu Ibu Diah ya kalau nggak salah. Itu bertanyanya seperti ini. Apakah melanggar sila pekerjaan akupuntur? Kan itu menyakiti. Pertanyaannya lucu seperti itu, Bante. Silakan. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik, yaitu kalau saya bekerja sebagai ahli akupuntur, apakah saya ini karma buruk ya? Karena kan menyakiti. Nah, saudara-saudara, orang yang mau di akupuntur yang ditusuk jarum itu kan datang. Kemudian dia merelakan dirinya ditusuk. Dan dia bayar lagi. Itu kan sama dengan nanti kalau Anda jadi dokter, tanya, gimana ya, saya ini jadi dokter, kan nyuntik orang ini. Vaksin lah, sekarang kan zamannya vaksinasi nih. Saya kan kasih vaksin orang nih, apa enggak karma buruk ya, orangnya enggak ngapa-ngapa langsung dicoblos jarum sampai berdarah kemudian ditutup pakai plester ini. Apa gimana ya? Saya petugas palang merah ini bagaimana ya, saya ngambil darahnya orang, kan saya melukai itu sampai darahnya dapat satu kantong. Apakah ini saya karma buruk? Nah, saudara-saudara, karma itu kan niat. Jadi Anda niatnya apa? Kalau Anda niatnya nusui orang enggak ngapa-ngapa, sini saya tusuk kamu, sini saya tusuk. Nah, ini karma buruk. Tapi ini orangnya mau dengan rela mau menusuk, dan Anda kan juga pekerjaannya memang menusuk. Termasuk Anda dokter, termasuk Anda vaksin dan memberikan vaksin ya, petugas tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu bukan karma buruk, karena karma adalah niat. Selama Anda punya niat baik, tidak problem. Bahkan nanti dokter mau operasi, wah ini operasi nih usus buntu. Ayo dok, dioperasi dok. Jangan, saya Buddhis. Saya itu melukai orang itu tidak baik. Nah ini dokter Buddhis nggak bermanfaat ini kalau sudah seperti itu. Dok lah ini sudah usus buntu, ini sudah bengkak, ini bagaimana? Ya cari yang bukan Buddhis saja. Saya tidak akan melukai orang. Loh ini salah. Anda sebagai dokter ya justru Anda boleh membedah karena tujuannya adalah menolong orang. Niatnya adalah menolong orang, tidak masalah. Anda malah melakukan karma baik, termasuk tusuk jarum, termasuk memvaksin orang, termasuk menyuntik, termasuk mengambil darah untuk agar bisa donor darah dan sebagainya, itu termasuk karma baik. Begitu ya, Ibu siapa tadi, semoga bermanfaat. Mestinya kalau tanya nanti tolong juga disebut dari mana. Tadi dari Blitar ya. Oke. Ibu Diah kita namanya. Dari Surabaya, Bante. Oh, Ibu Diah itu dari Surabaya. Nah, ngomong, ini kan malah sekarang kita lebih lengkap lagi, lebih luas lagi. Tadi dari Tulungagung, sekarang dari Surabaya. Yo, silakan. Siapa lagi yang mau tanya? Dan dari Los Angeles tadi juga sempat bergabung Ibu Hardi kalau nggak salah ya, dari Los Angeles. Terima kasih Anda sudah ikut bergabung dalam acara ini. Dan untuk penanya selanjutnya, silahkan, masih ada waktu. Ya, silahkan untuk mengangkat tangannya. Saya coba untuk cari-cari di sini. Bante, bertanya Bante. Oh ya, ini Mas Andi ya, silakan. Andi. Nah, biasanya begini ya, kalau di Zoom, tata tertibnya itu biasanya ada raise hand, namanya angkat tangan. Itu bukan angkat tangannya sendiri, tetapi di bagian bawah itu ada tulisannya reaction, ya, ada reaction di bagian kanan bawah. Kemudian Anda pencet di situ, itu nanti ada tulisannya raise hand, ya, itu artinya angkat tangan. Jadi Anda nanti pencet di situ, otomatis Anda ke depan. Tapi kalau Anda angkat tangan ya tadi seperti pembawa acara, nyari orang yang angkat tangan, puyeng kepala.
ya nggak tahu. Nah jadi itu Ya. raise hand, ada tepuk tangan, ada kasih jempol juga bisa, ketawa ngekek-ngekek juga bisa. Itu ada reaction itu ya, Ya reaksinya itu Bante, dari ini situ. yes, mohon maaf, ini saya dari tadi udah raise hand tapi nggak dikasih kesempatan. Iya, Bante. maksudnya karena ini kan pembawa acara masih, ini maklum ya, ini baru malam pertama, jadi masih belum banyak pengalaman, belum tahu cara menggunakan Zoom-nya ya, masih nyari orang yang angkat tangan kan bingung tadi, karena Oke, ini kan Bante, boleh nggak berlembar-lembar, saya ada tanya? 4 lembar. Baik, Bante, tapi boleh karena nggak? tadi ya Ibu nanti sebentar ya Ibu, karena ini sekarang tadi sudah diberi kesempatan Andi Chandra, nah silakan dari mana dan silakan pertanyaannya juga. Silakan. Bante, maaf Bante, saya udah mau jalan. Kalau boleh kasih saya kesempatan dulu karena saya udah raise hand dari tadi. Nah, ini pembawa acara aja yang ngasih. Gimana, saudara? Oke, kita persilahkan buat Ibu tadi ya, yang dari Los Angeles itu mungkin karena terburu-buru Bante. Jadi untuk Mas Andinya setelah ini gitu. Silakan Ibu. Oke, Baik. thank you. Bante, itu kalau nasihat apa yang bisa dikasih ke orang yang lagi menjalani anger management therapy supaya dia bisa lebih mengerti tentang Dhamma gitu Bante. Thank you, saya mau jalan sambil dengar nanti. Thank you. Ya, baik. Ini Bu Harita. Tadi waktu pertemuan dengan Bali juga ikut, masih berolahraga karena di Amerika pagi. Nah, Sekarang ini udah mau sekarang nyetir nih Bante, saya dengerin sambil nyetir Bante. sudah mau nyetir 600 km ini 120. sekarang. Oh, 120. 620. Oh, Bante. 620. Wah, Ya. ini Surabaya Tegal. Dan, Oke. baik. Oke, saya dengerin Bante ya melalui handphone ya. Thank you. Ya, Thank you. ya, baik. Jadi bagaimana ya sekarang kita menangani orang yang sedang dalam proses pengendalian kemarahan. Kemarahan itu, nah ini mungkin yang masih ada batuk, yang pakai nama Sufia, tolong mic-nya dimatikan. Karena dari tadi anaknya juga agak teriak-teriak. Sufia, siapa ini pakai nama Sufia? Nah, jadi ada orang yang belajar untuk mengendalikan emosi. Lalu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami dulu emosi itu dari mana sumbernya, marah itu dari mana. Marah itu adalah karena keinginan kita yang tidak tercapai. Jadi di dalam Dhamma, keinginan ini sumber dari segala hal. Kalau keinginan kita tercapai, kita menjadi suka, menjadi senang, bahkan bisa menjadi cinta. Kalau Anda punya pasangan hidup, punya orang yang Anda cintai, Anda tanya, kenapa ya saya cinta dia? Kebanyakan karena dia bisa memenuhi keinginan saya. Kemudian kenapa saya benci dia? Saya emosi dengan dia karena dia tidak bisa memenuhi keinginan saya. Nah, ini sebetulnya adalah karena keinginan semua. Jadi orang yang punya bagaimana pengendalian emosi itu adalah dengan dia diajarkan untuk mengenali keinginannya, dan keinginan itu tidak selalu bisa diwujudkan. Keinginannya tidak selalu bisa dicapai. Nah, kemudian bagaimana sekarang untuk mencapai keinginan itu? Mungkin butuh waktu, mungkin keinginan tidak bisa dicapai sekarang, tapi besok atau lusa. Bisa juga butuh upaya yang lebih keras. Jadi sekarang nggak bisa tercapai, saya harus perjuangkan ini di masa depan supaya bisa tercapai. Karena kemarahan sebetulnya tidak bermanfaat, karena kemarahan itu sebetulnya hanya karena tidak mau menerima kenyataan bahwa keinginannya tidak menjadi terwujud. Ya, mungkin sementara begitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada Ibu Harita, selamat berkendara untuk 620 km hari ini. Baik, sekarang Saudara Andi Chandra, dari mana ini Anda? Ya, untuk Andi Chandra silakan, ini pertanyaan terakhir ya. Dari? Jakarta, Bante. Dari mana? Jakarta, Bante. Oh, Jakarta. Wah, kegiatan di Blitar sekarang juga ikuti di Jakarta. Bagus. Ini nanti para umat-umat Kota Madya maupun kabupaten Anda bisa lihat ya, ternyata kita
Banyak sekali orang-orang yang bukan dari Blitar pun bisa ikut. Ini manfaatnya. Ayo, silakan Andi. Bante, kalau kita kan mengirimkan pelimpahan jasa untuk almarhum Bante, kita bisa mengetahui nggak Bante kalau misalnya pelimpahan jasa itu sampai ke yang dimaksud, atau apakah kita merasa oh kayaknya udah nyampe nih gitu Bante? Baik. Pelimpahan jasa adalah yang biasa dilakukan oleh seorang umat Buddha karena ini diajarkan di dalam Dharma, yaitu kita berbuat baik atas nama yang meninggal. Nah, apakah ini bisa nyampe? Sebetulnya kita tidak berurusan dengan nyampe dan tidak nyampe. Karena di dalam Dhamma itu, ketika saya berbuat baik, perlimpahan jasa, maka sebetulnya si pelaku kebajikan itu yang akan memetik buah kebahagiaan. Nah, kemudian saya limpahkan jasanya kepada mendiang si A atau semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya misalnya. Kalau seandainya mereka dalam kondisi bisa menerima, maka dia bisa berbahagia dan mungkin kalau karma baiknya cukup karena kebahagiaan itu, dia bisa terlahir di alam yang lebih baik. Tapi kalau dia tidak bisa terima, tetap kita yang memetik karma baik sendiri karena kita sudah berbuat baik. Nah, itu pada prinsipnya. Tetapi ada makhluk-makhluk tertentu, entah itu keluarga kita ataupun leluhur kita, kadang-kadang bisa memberi mimpi. Sehingga ketika kita sudah melakukan pelimpahan jasa, ada satu cerita juga, satu kesempatan dulu, orang berbuat baik dengan berdana jendela wihara, ya. Jadi kadang di beberapa penggalian dana wihara, kadang itu kebutuhan wihara dipecah-pecah menjadi misalnya lantai keramik 1 meter persegi X rupiah. Kita membutuhkan luasan keramik sekian. Nah, nanti dia berdana 1 meter persegi misalnya, sesuai kemampuannya, 1 meter persegi atau 10 meter persegi, terserah. Kemudian ada jendela nilainya sekian, pilar sekian, genteng 1 sekian, nanti kita butuh sekian ribu genteng. Nah, nanti saya berdana 10 genteng aja, saya berdana 1 genteng aja, misalnya dia anak kecil, saya berdana 1 genteng aja, dan lain sebagainya. Nah, ada satu ketika seorang umat berdana jendela wihara. Hanya 1 jendela, kemampuannya dia segitu, ya, dari banyak jendela. Kemudian, beberapa hari kemudian, umat ini cerita, Bante, tadi malam saya mimpi, kakek saya datang, dia mengatakan, aku punya rumah baru loh sekarang, jendelanya banyak, terang sekali rumah saya ini sekarang. Jadi jendelanya banyak, matahari bisa masuk dengan baik. Nah, itu berarti pelimpahan jasanya diterima, tapi dalam bentuk mimpi seperti itu, dan itu banyak sekali. Sering terjadi seperti itu. Cuman kita sebagai orang yang melakukan kebajikan tidak perlu berharap mimpi tadi, karena kadang-kadang malah nggak mimpi-mimpi, lalu kita ragu, nyampe nggak ya? Lah untuk apa? Karena itu mengotori perbuatan baik kita. Jadi lebih baik kita berbuat baik, kemudian kita limpahkan jasa. Nyampe ya bagus, nggak nyampe, toh tetap saya sudah berbuat baik. Begitu ya, Andi Chandra dari Jakarta. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pembawa acara. Ini ada 2 nih yang raise hand, yang 1 sampai ngantuk tuh nunggunya. Langsung saya jawab atau gimana nih? Alika, ya. Janyakowida. Namanya hebat Alika sekali. Janyakowida. Kowida dari mana nih? Dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Ini Bangka Belitung. Woi, luar pulau. Ini luar biasa nih, Blitar. Hebat. Iya, Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, silakan Anda tanya. Ini mengenai masalah karma, Bante. Ada bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang yang tidak percaya dengan yang namanya karma. Jadi karma yang dia perbuat itu hanya akan
kena sama dia aja gitu loh, nggak bakalan bisa kena ke keluarganya seperti itu. Loh, memang karma kan hanya kena dirinya sendiri, bukan sama keluarganya. Anda mau jelaskan apa ini? Misalkan gini Bante, apa namanya? Dia berbuat kesalahan, terus dia berpikirnya bahwa apa yang dia perbuat, misalkan dia punya keluarga gitu kan, nah itu nggak bisa, perbuatan yang dia lakukan itu nggak bakalan kena keluarganya kayak gitu. Loh, kan betul. Jadi memang seperti itu, karma itu kan tadi pertanyaannya sama dengan yang Andi tadi tanya sebelumnya, yaitu bahwa saya berbuat baik, maka kebaikan itu kembali pada diri saya. Saya berbuat jahat, kalau seandainya tadi berbuat jahat, jahatnya juga kembali ke diri kita. Nah, tapi saya mengerti maksudnya yang ditanyakan Ko Wida ini, bahwa misalnya orang tuanya yang jahat, katakanlah gitu dulu, orang tuanya jahat. Anaknya kan jadi ikut, oh ini kan anaknya si penjahat nih. Ya, itu seolah-olah karena karma turunan, atau orang tuanya jahat terus anaknya cacat. Wah, ini kan karmanya orang tua. Bukan. Di dalam agama Buddha, karma itu tidak menurun, tidak dipindahkan, dan tidak kemana-mana. Karma itu akan ke diri sendiri. Loh, tapi ceritanya gimana? Ini orang tuanya jahat, anaknya cacat. Nah, orang tuanya jahat, dia bikin karma buruk. Dia akan berbuah sendiri. Nah, anak yang cacat ini karena dia punya karma buruk sendiri di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga ketika dia lahir di dunia ini sebagai anak cacat, dia punya karma yang sama dengan orang tuanya itu, sehingga dia lahir di keluarga orang tua yang jahat ini. Sehingga dari jauh, dari luar orang mengatakan, ini menurun nih, si orang tua jahat maka anaknya cacat. Tidak. Secara karma, orang tuanya jahat, dia akan memetik buah karmanya sendiri, anak yang cacat ini, karena buah karma yang dia lakukan dulu di kehidupan sebelumnya. Nah, sekarang dia lahir di situ, orang tuanya stres, kok anak saya kok enggak seperti biasanya. Nah, stresnya ini dia memetik buah karmanya sendiri si orang itu. Nah, sekarang sebaliknya anak juga begitu. Anaknya yang berbuat jahat, orang tuanya dibully di masyarakat. Wah, kamu anaknya itu si jahat begitu. Gimana nih kamu punya anak kok kelakuannya kayak gitu, nggak sama dengan kamu. Nah, ini bagaimana? Apakah ini karmanya berpindah? Juga tidak. Si anak berbuat jahat, maka dia akan memetik buah karmanya pada satu ketika. Loh, orang tua ini dibully kan akibat anak, betul. Tetapi orang tua dibully ini karena dia memetik buah karmanya sendiri, si orang tua yang pernah dia lakukan sebelumnya. Apakah mungkin dia membuli orang dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga setiap makhluk punya timbunan karma baik dan karma buruk sendiri. Ya, jadi mereka bergabung menjadi satu keluarga karena ada ikatan karma yang sejenis, tapi tidak saling berbagi, saling menurunkan, tidak memindahkan karma, tidak. Cuman saling mengkondisikan karma yang satu berbuah sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya ini anaknya baik, pandai, wah orang tuanya ikut berbahagia itu, ya sampai dimasukkan di berita-berita internasional karena anaknya juara dan lain sebagainya. Loh, apakah ini karmanya berpindah? Tidak. Anaknya yang pandai ini dia punya karma sendiri. Kemudian orang tuanya yang bisa sampai terkenal di seluruh dunia, dia juga sedang memetik buah karmanya sendiri yang terkondisi berbuahnya karena anak ini datang. Itu tadi yang sebetulnya saling mempengaruhi. Begitu ya, jadi Anda memiliki pengertian yang sedikit berbeda dan orang itu sebetulnya sudah benar, tinggal nanti Anda menyesuaikan diri aja. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti. Ya, anumodana Bante, terima kasih. Sama-sama. Baik. Ya, terima kasih, dan itu tadi merupakan penanya terakhir Bante, karena kita dibatasi waktu sampai tepat di jam 21. Itu
Itu anumodana kepada Yang Mulia Bante Utamo Mahathira, yang tentunya pertemuan kita malam hari ini merupakan pertemuan yang indah dan membawa kebahagiaan untuk kita semuanya.